Batik yang melegenda dan mendunia telah dikenal sejak abad ke-17. Saat itu, motif ataupun pola batik masih didominasi dengan bentuk binatang dan tanaman. Namun, dalam sejarah perkembangannya, batik mengalami banyak perubahan, yaitu dari corak-corak lukisan binatang dan tanaman, lambat laun beralih pada motif abstrak yang menyerupai awan, relief candi, wayang beber, dan sebagainya. Selanjutnya, melalui penggabungan corak lukisan dengan seni dekorasi pakaian, muncul seni batik tulis seperti yang kita kenal sekarang ini. Jenis dan corak batik tradisional tergolong amat banyak. Namun, dari corak dan variasinya sesuai dengan filosofi dan budaya masing-masing daerah yang amat beragam. Seperti halnya keris dan wayang, batik juga tidak tercipta begitu saja. Banyak unsur filosofi, khususnya budaya Jawa yang melatar belakangi terciptanya karya selembar batik. Di masa jayanya batik berkembang tidak hanya merajai dan diminati pasar lokal, tapi juga mancanegara. Pada tahun 1923, waktu saya belum lahir, Ayah Sujaya sudah mendirikan usaha industri batik. Dan lagi pada waktu itu besar sekali, karena pemasarannya meliputi setiap kota di Nusantara ini ada. Terus di luar pulau, yaitu sampai di Semenanjung Malaka, sampai di Singapura, Hong Kong, dan sebagainya. Sebagai sebuah karya seni yang mengalami masa pasang dan masa surut, batik yang pernah mengalami masa keemasan di tahun 50 dan 70-an juga mengalami masa surut di tahun 80 hingga 90-an. Hal ini terjadi ketika industri tekstil modern tumbuh pesat di negeri ini dan perlahan menggusur seni batik tradisional. Dengan kegigihan, kerja keras, dan semangat para pengrajin, seniman, pengusaha, dan pecinta batik di tanah air, seni batik kembali tumbuh, menyatu, hidup dalam masyarakat Indonesia. Sayangnya, dengan bertumbuh pesatnya industri batik di tanah air akhir-akhir ini, tidak diimbangi dengan hadirnya jumlah pengrajin batik tulis yang jumlahnya terus menurun. Setelah memperoleh pengakuan dunia, tantangan yang dihadapi seni batik tak menjadi mudah. Sebetulnya membicarakan soal batik atau menilik batik itu sebetulnya sesuatu yang sangat pelik untuk dibahas. Meskipun sudah ditasbihkan dengan UNESCO dengan segala keberadaannya, ternyata tidak menyentuh sampai ke akar permasalahan yang sesungguhnya. Jadi batik itu sebetulnya adalah sesuatu yang sangat rentan terhadap segala sesuatu, termasuk dari pemasaran, teknik, teknologi pembuatan, dan juga pengaruh teknologi yang mempengaruhinya. Karena ada sebuah institusi yang menganggap bahwa printing itu termasuk jenis batik. Namun pada intinya sesungguhnya adalah bagaimana batik itu bisa bertahan jika printing produksinya, industrinya jauh lebih besar daripada batik tulis itu sendiri yang cenderung di beberapa daerah sudah mulai mati dan ada yang mati suri. Kini, batik sudah menjadi bagian pakaian tradisional Indonesia yang diakui dunia. Yang terpenting bagi kita semua saat ini adalah menjaga, merawat, dan melestarikan karya nenek moyang yang diwariskan kepada kita semua untuk kembali kita wariskan pada generasi ke generasi selanjutnya.